Sampai di mana laporan Pak Ketut Hikisin ini di Mabes Polri? Sampai di mana? Apakah sudah di BAP atau seperti apa Pak Ketut? Dengan kejadian itu saya mengalami kerugian 3 miliar 110 juta. Sebagai bank itu kan mitra kerja. Sebenarnya bank kan melindungi nasabahnya. Baik. Gimana jalan ini tidak. Malahan kita sangat tertekan. Begitu kredit keluar dia pakai jaminan kita mengeluarkan. Alasan kita masih punya bunga. Selamat datang di Jarak Podcast. Pagi hari ini saya mau berbincang-bincang sama Pak Ketut Hikisin. Tentunya teman-teman pasti bertanya, ada apa ini? Tumben sekali terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 dan pasalnya pasal 49 terkait dengan perbankan. Om Swastiastu, Pak Ketut. Om Swastiastu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, rahayu kita semua. Semoga hari ini kita didatangi angin-angin segar, ya, kebahagiaan datang dari segala penjuru, ya. Pak Ketut, saya ingin bertanya ini terkait dengan laporan Pak Ketut, kalau tidak salah itu tanggal 25 Oktober tahun 2022. Ya, terkait dengan mungkin salah satu bank yang di Bali Bapak laporkan, mungkin oknum atau saya tidak tahu, nanti saya akan tanya. Sampai di mana laporan Pak Ketut Hikisin ini di Mabes Polri? Sampai di mana? Apakah sudah di BAP atau seperti apa Pak Ketut? Laporan saya di Mabes Polri sudah di BAP. Sudah. Sekarang ini masih dalam proses dan dalam dekat akan digelar. Oh, berarti Pak Tut kira-kira menduga lah gitu ya, ada perbuatan melawan hukum yang Pak Tut laporkan itu. Ya, betul. Ya, coba ceritakan sedikit seperti apa Pak Tut sejarah sampai melaporkan ke Jakarta, apa nggak bisa di restoratif justice atau diselesaikan dengan perdata di bawah, supaya kita tetap namanya perbankan, kita pingin minjem uang di bank terus kita bayar bunga. Nah, mungkin ada sejarah Pak Tut, mesti harus jelaskan kepada publik. Kebetulan Jarak Podcast ini mungkin siapa tahu bisa menjadi aspirasi kepada masyarakat supaya hati-hati kita meminjam, kalau tidak mampu nanti jangan sampai permasalahan muncul lagi seperti Pak Ketut Hikisin. Coba jelaskan. Jelaskan sedikit Pak Tut. Ini pengalaman saya, kronologi yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 2015 lah ya. 2015 saya ada meminjam kredit pinjaman pokok 13 miliar. Baik. Dan IL cicilan 2 miliar. Oke. Yang jatuh tempo tahun 2025. Oke. Kredit apa itu namanya? Modal kerja apa? Modal kerja. Modal kerja. Itu memang untuk modal kerja. Baik. Pada tanggal 21 April karena ada proyek, saya datang ke bank mengajukan kredit. Top up lah ya. Top up. Saya mengajukan top up untuk modal kerja karena mendapatkan proyek perumahan. Saya menyerahkan sebuah sertifikat. Tambahan sertifikat dari sebelumnya. Tambahan sertifikat. Sebuah sertifikat dan mendapat top up 3 miliar 600 juta. 3 miliar 600 juta. Berarti ini tidak ada masalah ini. Tidak masalah. Rajin bayar bunga Pak Tut ya. Lancar sekali. Ya, sehingga dapat top up lah ya. Oke. Tujuan saya top up itu dengan menyerahkan sebuah sertifikat ini untuk tambahan modal lah ya. Saya mendapatkan proyek. Baik. Jadi begitu disetujui oleh bank, dana keluar 3,6 miliar. Nah, ini tanpa pengetahuan saya, persetujuan saya, IL yang 2 miliar, yang tersisa kurang lebih 1,7 miliar, itu dilunasi tanpa pengetahuan saya. Oh, berarti ada debit otomatis lah ya? Debit otomatis itu bukan hanya
untuk membayar cicilan. Kalau tempat otomatis jelas pokok harus dipotong juga. Pokok harus dipotong juga gitu. Ya. Hanya bukan bunga aja gitu ya. Bukan bunga aja. Baik. Ya. Tanpa pemberitahuan Pak Tut atau Ya. menyurati atau mengirim email dan lain-lain enggak ada. Ya. Itu Langsung kan didebat gitu ya. langsung didebat. Tanpa sepengetahuan persetujuan saya. Apa ada pemberitahuan bahwa tambahan kredit top up ini untuk bayar bunga gitu enggak ada? Oh tidak. Oh. Di sana untuk modal kerja. Modal kerja. Ya. Karena dapat proyek perumahan itu kan. Ya, betul. Oke, baik. Sehingga saya mengalami kerugian hampir kurang lebih 350 juta. Ya, karena Pak Tut berharap dapat proyek itu ada untung 300 juta. Sorry, bukan 350 berapa ya? Dari hitung-hitungan itu ya. Kepotong otomatis 2 miliar bayar bunga. Ya. Terus sisanya itulah ya seharusnya bisa jadi modal kerja untuk Pak Tut. Terkait itu dipakai oleh Bank Lestari. Oh, dipakai Ya. bank apa namanya Pak Tut? BPR Lestari. BPR Lestari. Ya. BPR Lestari yang di mana Pak Tut? Yang di Jalan Teguh Umar. Teguh Umar. Ya. Baik. Terus. Dengan kejadian itu saya mengalami kerugian 3 miliar 110 juta. Hitungan Pak Tut itu ya. Ya, prediksi hitungan Pak Tut ya. Ya, itu bisa hitung-hitungan saya. Baik ya. Kenapa saya mengajukan kredit untuk modal kerja? Karena saya mendapatkan proyek, tetapi begitu uang keluar itu langsung dipotong ke IL yang jatuh tempo tahun 2025. Ya. Baik. Padahal IL tahun 2025 itu saya bayarnya lancar, tak pernah cacat. Oh, enggak ada cacat ya. Tidak ada cacat, lancar sekali. Baik. Terus ada langkah apa yang pihak Pak Tut lakukan setelah itu? Apa ngajukan top up lagi atau ngajukan kredit lagi? Karena modal kerja kan enggak ada, karena Pak Tut dapat proyek. Terus Pak Tut dari mana dananya? Terus apa yang Pak Tut lakukan supaya proyek Pak Tut jalan? Apa yang Pak Tut lakukan? Pada tanggal 9 Maret, Oke. saya di adendum dengan nomor 200. Di mana di dalam adendum tersebut dinyatakan mengajukan penambahan kredit sebesar 1 miliar. Berarti nama hasil lagi? Nama hasil untuk dapat 1 miliar? Oh tidak. Oh, tidak. Diberikanlah oleh bank. Diapresiasi lagi oleh bank? Ditopang lagi. Nah, maksudnya kan harus diapresiasi lagi persyaratan untuk mendapatkan adendum kan mesti harus dilihat dulu sehat tidak call 1 call 2. Tidak pernah diappraisal, tidak pernah dimintain laporan keuangan. Oh, ya. Mungkin baik sama Pak Tut ya, dikasih top up begitu. Ya, dia sangat baik sebenarnya. Terus begitu top up keluar 1 miliar. Terus kemana uangnya? Pakai proyek. Besoknya saya mau ambil, ternyata besoknya Pak Tut mau ambil. Ya. Terus kenapa? Ternyata tersisa 333.000. Pakai apa? Pak Tut pakai apa? Saya tidak mau. Pak Tut enggak ada ngambil. Tidak ada ngambil. Oh, terus siapa yang ngambil? Ternyata dipakai Bank Lestari. Oh, ini yang saya bingung. Auto debit lagi? Auto debit. Pak Tut ada tanda tangan auto debit enggak? Tanda tangan auto debit. Di saat kan di HT itu. Nah, bagaimana cara pembayarannya kan begitu? Ada pakai cek atau bayar langsung ke bank atau di auto debit. Berarti Pak Tut memilih auto debit. Di auto debit. Oke. Oke. Kan lucu memberikan 1 miliar semuanya Lestari memakai. Sehingga utang saya kata mau membengkak. Ada koordinasi nggak? Ada ditelepon nggak Pak Tut? Hikisin, ini mau diginin, ada gitu nggak? Oh tidak. Langsung di debit? Langsung. Saya terkejut besoknya saya mau ambil, ternyata tersisa 333.000. Ada surat, biasanya kan ada surat itu. Tidak ada. Tidak ada surat. Tidak ada disuratin, tidak ada. Setelah itu saya komplain, katanya Bapak kan masih punya hutang. Ada hutang bunga dan Bapak waktu itu sigap langsung datang ke bank ya? Ya. Terus menanyakan kenapa ini terjadi itu ya? Oke. Jadi sangat enteng ngomongannya begitu. Baik. Nah, terus setelah itu bagaimana dari mana lagi Pak Tut dapat modal pembangunan perumahan itu kan macet ya? Macet. Akhirnya batal. Batal proyeknya Pak Tut itu. Ya, saya mengalami kerugian 3 miliar 110. Baik. Terus pihak perbankan ada langkah lagi yang dilakukan untuk Pak Tut supaya ada dapat modal lagi untuk bangun perumahan itu? Ini inisiatif dari saya lagi. Apa itu?
di adendum lagi. Saya diberikan oleh teman untuk membangun villa. Oke, ada proyek lagi nih. Ada proyek lagi. Oke, terus. Karena saya mengajukan ke bank lain sudah tidak dapat. Oke. Sudah tidak bisa karena dilihat saya ada call. Ya, ada call. call. Call 1, call 2, call 3. Saya ngomong sama pegawai Bank Lestari namanya Pak Kusne bahwa saya ada proyek villa. Jadi saya punya sertifikat 2. Dia bilang oke, saya atur. Oke. Diatur Dia lah. bilang saya atur gitu ya. Ya. Hebat sekali Diatur, Bapak itu ya. Sehingga kita transaksi lah di notaris Tabanan. Saya udah ngomong jangan lagi terjadi seperti yang dulu-dulu. Ini betul-betul saya membutuhkan untuk proyek karena saya untuk mencari di bank lain sudah tidak bisa. Gampang diatur. Terus bayar fee nggak Pak Tut? Nah, Bayar fee ke orang kita melalui mediator apa direct langsung Pak Tut ke bank? ada. Langsung ya. Ya. Oke. Setelah itu transaksi lah di notaris Tabanan. Saya menyerahkan 2 buah sertifikat, keluar disetujui 1.150.000. Mengajukan berapa miliar? 1.150.000. Disetujui dikabulkan itu 1 miliar 150. 150. Saya mengajukan 2 miliar. 2 miliar. Oke. Dikabulkan 1.150.000. Baik. Terus Pak Tut pakai apa itu? Untuk modal pembangunan villa. Tapi sudah akhirnya ditarik bisa. Villa itu sudah berjalan. Akhirnya saya mau narik karena tanggal 29 itu hari Jumat. Nah, transaksinya kira-kira jam 2 ini mungkin. Jam 2 ya, sore. Ya. Jadi Sabtu tidak bisa diambil, Minggu tanggal 1 saya mau ambil. Seninnya lah ya. Seninnya. Ternyata tersisa 13 miliar. 13 juta. Aduh, gimana itu? Terus fatal lagi proyek itu. Batal. Tapi proyek diambil teman akhirnya. Oh, teman. Temannya Pak Tut ambil Ya. itu ya. Oke. Jadi tersisa segini. Nah, akhirnya usaha saya tersendat-sendat untuk lanjut. Berarti Karena saya tujuan untuk mencari taman top up supaya bisa berputar untuk usaha saya, membayar bunga, membayar karyawan. Begitu. Berarti yang ngatur kan yang bisa ngatur siapa itu namanya yang bisa ngatur di Bank Lestari? Ya Bapak. Oh, saya ngatur dapat kredit itu. Gimana tuh? Oh, itu dari karyawannya Pak Putra namanya, Pak Putra sama Pak Kusno. Oh, gitu. Ya. Bisa ngatur begitu ya. Udah diatur terus dapat langsung. Ya. Terus gimana cerita lagi? Datanglah saya ke bank. Komplain ke bagian kredit namanya Bapak Gusti Wirata Jaya. Oh. Ya. Semua lepas tangan, disuruh ke bagian Direktur Bisnis Ibu Tuti Andayani. Oh, ya. Ibu Tuti ya. Lalu dilemparlah ke direksi Bapak Pribadi Budiono. Baik ya. Tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya kenapa bank memberikan kredit, bank yang memakai. Berarti kan bank mematikan usaha saya. Ya, saya ngomong apa tujuannya? Bapak memberikan kredit, Bapak yang pakai. Ya, itu tambahan aset itu ya? Tambahan aset. Tambahan aset. Bapak bank yang memakai dan saya memakai kan mati usaha saya, sehingga saya mati suri. Baik, disitulah Pak Tut. Saya tujuan dan maksudnya saya tidak ngerti. Ya. Nah, saya komplain lah dengan Bapak Pribadi Budiono. Bukannya dikasih tahu itu nanti dikabulkan kredit ini, disetujui kredit ini untuk bayar ini, ada nggak dikasih tahu? Oh, tidak ada. Oh. Ya. Kalau itu diberitahu ngapain saya mengajukan kredit, Pak? Kalau itu diberitahu, ya. Pak Tut nggak ngajukan kredit lagi. Tidak, nggak mengajukan kredit. Kan berarti membunuh diri sendiri. Nah, ini makanya Pak Tut laporkan ke Mabes ini ya. Ya. Oke. Jadi utang saya membengkak, bunga membengkak kan bunuh diri. Ya, Saya bisa berputar. Baik, Coba saya diberikan berputar. Hidup itu ya. Saya bisa hidup. Iya. Nah, kami sudah
komplain dengan Bapak Direktur waktu Pak Tribudiono. Ya, kemana aja Pak Dut sudah mencari keadilan ini? Saya dengar ke kiri ke kanan kemana-mana Ya. sampai di Mabes Polri itu. Nah, terus sekarang mau kemana lagi? Mau ke Komisi 11, mau Komisi 6, Ya, itu. mau mendengarkan, itu kan rumah rakyat. Ya. Kalau Pak Dut ada waktu kan di sana. Saya- Siapkan lawyer, Ya. siapkan tim, data-data dilengkapi, sampaikan itu di rumah rakyat Saya supaya didengar saudara ya. kecil. Hmm. Sekarang saya akan mengadu kejadian ini kepada Komisi 11, ya. ya, untuk meminta keadilan. Perlindungan hukum lah ya. Karena masalah ini bukan hanya menimpa saya saja. Siapa aja lagi? Ini puluhan, mungkin ratusan nasabah yang Saya dengar-dengar itu ada di Polda Bali juga, Ya. gitu ya. ada di Polda Bali, udah laporin ke OJK, kemana-mana. Baik, Ya, baik. ini banyak sekali. Ya, clipping pun saya bawa ini semua. Iya. Ya, kejadian-kejadian. Iya, karena ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 ini itu pasal 49 itu terkait dengan perbankan sekarang menjadi perhatian betul karena habis Covid ini Pak, tuh, ada yang banyak mendapatkan restoratif eskalasi ya, kemudahan penurunan bunga dan lain-lainnya itu. Nah, saya kan tidak tahu Pak itu kejadiannya sebelum 2019 ya. Ya. Oke. Ini sebagai bank tuh kan mitra kerja. Sebenarnya bank kan melindungi nasabahnya. Baik. Gimana kita jalan. Ini tidak. Malahan kita sangat tertekan. Begitu kredit keluar dia pakai jaminan kita ngeluarkan. Alasan kita masih punya bunga. Terus aset Pak Dok di mana sekarang udah dilelang? Aset sudah dilelang. Sudah dilelang. Pemenangnya siapa? Saya duga pemenangnya karyawan Lestari. Karyawan Lestari. Pegawai Berarti Lestari. NPWP-nya penghasilannya sudah menyesuaikan kepatuhan terhadap asetnya Pak Dut yang dilelang dong. Berarti orang kaya itu, orang hebat itu ya. Nah, apakah- Pegawai apa pengusaha yang menang Pak Dut? Tahu nggak Pak Dut? Apa gini? Setiap terjadi pelelangan kita tidak pernah orang itu muncul satu. Kedua, pada waktu dieksekusi pun tidak pernah muncul, selalu pengacara dari Lestari yang mewakili. Oke, nanti kan pasti penegak hukum akan melihat itu ya. Ya, Yang melelang nanti NPWP-nya dari mana uangnya. Ya. Sekarang itu kan sudah jelas penegak hukum lah serahkan Ya. itu. Nah, Pak Tut nanti minta keadilan di penegak hukum aja. siap. Nah, kalau umpamanya ada kesalahan, ada perbuatan melawan hukum, ya kita ada ruangnya, ada domainnya. Nanti penegak hukum akan memeriksa sejauh mana keadilan Pak Tut yang Pak Tut dapat, Ya. gitu ya. Saya pun sudah datang ke bank meminta PPN-nya yang 10%. Ya, baik. Karena saya ini kan PKP. Mm-mm. Kalau PKP. dilelang dan pembelinya pegawai bank atau bukan, saya minta PPN. Ya. Ternyata sampai sekarang dari Lestari belum pernah Mengeluarkan PPN itu. mengeluarkan PPN untuk saya setor ke pajak Negara. yang negara. Karena saya ini kan PKP sebagai Harus warga negara yang baik. negara yang baik, pengusaha yang baik. Ah. Jadi karena saya PKP kan ada PPN. Ya. Sampai sekarang pun saya minta PPN tidak pernah diberikan. Berapa gitu, apa yang mesti harus kewajarannya ya. Aset Pak Dut waktu itu dilelang berapa? Aset saya ada 4 aset. Oke, nilainya itu berapa? 8 miliar. Dilelang berapa miliar? Aset saya kalau tidak salah Dilelang dulu, pertanyaan saya, aset dilelang saya berapa? Dilelang 8,6 Semuanya. miliar. Semuanya. 4 aset 4 aset itu 8,6 miliar. ya Dilelang. dilelang. Menurut Pak Dut, nilai aset Pak Dut realnya itu berapa? Kurang lebih 25 miliar. Kurang lebih 25 miliar. Ya. Kalau umpamanya ini kan pendapat Pak Tut ya. Kalau appraisal independen kan bisa menilai lah ya. Ya, betul. Oke, berarti sisanya uangnya itu Pak Tut dapat itu? Pada waktu dilelang saya tidak pernah diberitahukan. Tidak pernah disuratin. Baik lisan maupun Tertulis surat tertulis. menyurat ya. Padahal kalau terjadi apa-apa
pegawainya sih datang ke kantor memberitahukan bawa surat apa, tapi tidak pernah ya. Setelah dilelang siapa risalah lelang pun kita tidak diberitahukan. Ya, berapa kan sudah melalui webnya, ada web tuh. Tidak pernah dikasih tahu. Belum. Saya minta ke bank juga. Surat-surat mungkin sudah pernah dikirim? Enggak. Tidak pernah. Baik Pak Tut, terima kasih atas waktunya. Ini kan ini aspirasi Pak Tut. Siapa tahu Pak Tut bisa mendapatkan keadilan melalui Jarak Podcast. Nanti juga kami angkat di jarakpos.com ya. Tentunya mudah-mudahan didengar oleh pihak penegak hukum. Pak Tut mencari keadilan ini ya. Bila mana ada tutur saya yang salah, saya minta maaf Pak Tut. Demikian juga dengan masyarakat umum karena ini terkait dengan Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 92 pasal 9 sangat complicated bila mana kemampuan bayar itu tidak bisa dilakukan. Itulah hak-hak bank dan kewajiban daripada Bapak sebagai debitur. Di situ akan muncul permasalahan-permasalahan. Mari kita serahkan kepada penegak hukum ya. Kalau umpamanya nanti tidak puas, banyak jalan itu, mungkin ke rumah rakyat, komisi 11, komisi 6 ya. Kami datang ke sini nanti ke rumah rakyat ingin mememberkan kejadian-kejadian dan minta keadilan lah sebagai warga sipil biasa lah, karena Pak Tut bukan penegak hukum. Nah, tentunya mungkin alangkah baiknya didampingi oleh pengacara Pak Tut supaya tidak salah dalam penyampaian, karena ini kan salah sedikit nanti repot ya. Itu sudah benar jalannya ke penegak hukum, jangan demo, jangan menurut saya kan. Nah, kalau demo-demo nanti Bali ini tidak ada turis nanti kan. Kalau mau minta keadilan ada ruangnya ya. Demikianlah bincang-bincang saya sama Pak Ketut Hisikin. Bila mana ada tutur saya yang salah, saya aturkan Agung Gangrena Silampura dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan di Jarak Podcast.